Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas banyak soal, kumpulan soal, 100 soal utul, ujian tulis, UGM. Kimia tentunya ya. Jadi mudah-mudahan cocok buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk jalur seleksi mandiri ini. Nah, tentunya nggak langsung satu video 100 soal ya. Saya bagi jadi beberapa part bagian. Ini nomor 1 sampai soal nomor 25 part satunya ya. Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik, berarti non elektrolit ya, ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika Kb dan Kf air masing-masing 0,5 dan 1,86 derajat Celcius per molal, maka titik beku larutan tersebut adalah berapa derajat Celcius. Jadi dari didih ke beku ya. Oke, nah pertama kita mulai dari yang titik didih. Jadi delta TB, B di sini boil ya. Jadi dia bahasa Inggris, versi bahasa Inggris ya. Delta TB adalah sama dengan Kb kali molalitasnya. Delta TB adalah selisih dari larutannya dengan pelarut. Ini kan titik didih larutan 100,25 ya. Sedangkan pelarutnya kan air. Yang kita tahu air itu 100 derajat Celcius kan. Kb-nya dikasih tahu 0,5. Berarti kita bisa dapat molalitasnya. Ini kan 100,25 kurang 100 berarti 0,25 ya. Bagi 0,5. 0,5 molal. 0,5 M. Oke, lalu kita pindah ke freeze, beku ya, delta TF, Kf kali M. Kf-nya dikasih tahu 1,86, molalnya kita barusan hitung tuh, 0,5. Jadi setengah dari 1,86 adalah 0,93. Jadi ini adalah penurunan titik bekunya. Jadi TF dari larutan adalah kan turun dari pelarut murninya. Pelarut murninya kan air. Air itu kan titik bekunya 0 derajat Celcius. Turun 0,93 derajat Celcius. Maka titik beku larutannya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Opsinya yang dadu. Nomor 2, 30 ml larutan BaOH2 0,5 molar dicampur dengan 30 ml Al2SO43 0,3 molar. Massa dalam miligram endapan AlOH3 yang terbentuk adalah, oke, reaksi dulu ya. Ini kan BaOH2 tambah Al2SO43 menghasilkan, salah satunya adalah dikasih tahu endapan AlOH3. Jadi OH ketemu Al, berarti Ba ketemu SO4 gitu kan. Ba2 plus SO4 2 min. Berarti tinggal campur BaSO4. Oke, setarakan Al di kiri 2, Al di kanan 1 kali 2. SO4 di kiri kali 3, di kanan masih 1 kali 3. Berarti Ba di kanan 3, Ba di kiri 1 kali 3. Oke. Nah, kita bongkar masing-masing. BaOH2 30 mili kalikan saja dengan molaritasnya. Ini. Dapatlah 15 milimol. Apa-apa, biarkan saja dalam bentuk milimol. Ya, karena dalam mililiter kan volumenya. Jadi si Al2SO43 caranya sama, 30 mili juga kan, kali molaritasnya 0,3 M, 9 milimol. Nah, kita masukkan ke reaksi ya. BaOH2-nya 15 milimol, sedangkan Al2SO43-nya 9 milimol di mula-mulanya.
produknya di mula-mula belum ada. Lalu kita cek mana reaksi yang habis. Caranya adalah bagikan mol dengan koefisien ini. Ini bagi ini kan 1 ya. Oke, jadi BaOH2 itu 15 bagi 3. 5. Al2SO4 9 bagi 1. 9. Berarti yang lebih kecil ini. Berarti adalah reaksi yang habis. Ini adalah reaksi pembatas. Reaksi yang habis pasti nggak punya sisa. Reaksi yang habis berarti mula-mula 15, yang bereaksi juga 15 kan? Nah, di bagian R ini, bandingkan mol dan koefisien. Jadi 3 itu 15, maka 1 berapa? 5 kan? 2 berapa? 10. 3, 15. Tinggal turunkan. Semuanya masih dalam milimol ya. Inilah komposisi di akhir. Jadi BaOH2-nya aja yang habis, yang lainnya masih ada ya. Nah, yang ditanyakan khusus si AlOH3 ini. Yang ditanya massa. Bagaimana mencari massa kalau ada mol? Massa sama dengan mol kali MR. Molnya 10, MR-nya itu 78 ya, AlOH3. 780 miligram karena dalam milimol. Jadi udah langsung ya. Opsi yang tepat yang dadu. Nomor 3, jika pH larutan jenuh MOH2 adalah 10 plus log 2, maka kelarutan MOH2 pada larutan yang pH 13 berapa mol per liter? Bongkar dulu. Katanya kan pH-nya 10 plus log 2. Berarti POH kan 14 kurang pH ya. 14 min 10 tambah log 2. 4 min log 2. Maka konsentrasi OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Ini dulu ya, satu step ya, step by step. Lalu MOH2 itu kalau kita ionkan ya, itu M2 plus tambah 2 OH min. Nah, OH minnya itu yang senilai 2 kali 10 pangkat minus 4, itu yang di atas yang kita cari barusan. Berarti M2 plusnya pasti adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 karena perbandingan koefisien 1 banding 2. Kalau kita dapat komposisi ini, maka kita bisa hitung nilai KSP-nya. Hasil kali kelarutan dari MOH2 ini. Kan belum ada dikasih tahu di soal. Jadi M2 plus kali konsentrasi OH min pangkat koefisien kuadrat ya. M2 plusnya 1 kali 10 pangkat minus 4. OH minnya 2 kali 10 pangkat minus 4 tapi dikuadratin. Atau 1 kali 10 pangkat minus 4. Ini kan 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 kali 10 pangkat minus 8. 4 kali 10 pangkat minus 12 lah KSP dari MOH2 ini. Oke, belum selesai. Nah, kalau udah sampai di sini, baru kita hitung kelarutannya. Ya, kita cek kelarutannya. Nah, kelarutannya itu berarti sama aja sebenarnya. MOH2 M2 plus 2 OH min. Kalau di sini kita anggap S, berarti di sini S, di sini 2S kan? Gitu ya. Nah, jadi KSP-nya sama kayak rumus yang tadi, yang sebelah kanan. Konsentrasi Mg2 plus kali Mg. M ya. OH min pangkat koefisiennya, pangkat 2. KSP-nya tadi kita hitung 4 kali 10 pangkat minus 12. M2 plusnya S, kelarutan ya. OH minnya ini 2S, tapi kan dimasukkan ke dalam larutan yang pH-nya 13. Oke, kita bongkar nih. Kalau pH sama dengan 13, berarti POH-nya berapa?
14 kurang 13 yaitu 1. Kalau pOH-nya 1, OH-nya, konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. Jadi sumber OH-nya ada dari MOH2, ada dari larutannya. Jadi dia ada dua sumber. Maka 2S tambah 0,1 kuadrat. Tapi kita bisa pastikan bahwa 2S ini, S ini nilainya pasti sangat kecil dibandingkan dengan 0,1. Jadi ini kita bisa coret. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S kali 0,1 kuadrat 10 pangkat minus 2 ya. Maka dapat S-nya 4 kali 10 pangkat minus 12 per 10 pangkat minus 2. Jadi 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Yang B. Jadi gitu ya kalau KSP ya dilarutkan ke dalam suatu larutan yang punya ion senama gitu ya, itu pasti agak ribet perhitungannya ya. Nomor 4, pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm diketahui delta HF, delta H pembentukan dari CO, CO2, FeO, Fe3O4. Inilah angka-angkanya ya. Nilai delta H untuk mereduksi 696 gram Fe3O4 dengan Mr232 sesuai reaksi ini yang belum setara adalah berapa kilojoule. Ya reaksinya dulu lah kita selamatin ya. Fe3O4 tambah CO menghasilkan FeO tambah CO2. Ini kalau kita lihat Fe di kiri 3, di kanan 1, tinggal kali 3. C sama, O di kiri 5, di kanan juga 5. Nah ini udah setara. Oke. Nah jadi kalau ada reaksi seperti ini, maka delta H-nya itu sama dengan total dari delta HF0, entalpi pembentukan dari produk yang kanan, kurang delta HF0 reaktan yang kiri. Jadi ini kurang ini gitu. Nah kita mulai dengan produk. Jadi koefisiennya ini penting ya. 3 ini juga kepake gitu loh. Jadi 3 kali, nah FeO berapa nih? FeO yang ketiga min 272 tambah CO2, CO2 yang kedua ya min 394. Ini yang produk yang kanan. Kurangin yang kiri Fe3O4, Fe3O4 yang paling kanan ya min 1118 ditambah CO yang min 111 ini kan min 111 tutup. Oke, kalau kita hitung ruas ya yang sebelah kiri ini min 1210 kurang yang di kanan itu min 1229. Maka min 1210 tambah ya 1229. Ini selisih 19 kan? 19 kilojoule. Ini untuk 1 mol. Nah, yang ditanya itu bukan 1 mol, hati-hati nih. Jadi, untuk FeO3 berapa mol? Ya kita cari. Fe3O4-nya 696 per 232. Ini kan 3 mol ya. Jadi 1 mol 19, maka untuk 3 mol 3 kali 19 57. Yang C. Nomor 5, ada campuran natrium klorida NaCl dan kalsium klorida CaCl2 sebanyak 2,22 gram dilarutkan dalam air. Dan kalsium diendapkan dengan menambahkan natrium oksalat sampai terbentuklah endapan kalsium oksalat CaC2O4. Nah, endapan ini disaring, dilarutkan dalam asam sulfat H2SO4,
lalu dititrasi dengan 20 mili KMNO4 0,1 molar. Yang ditanyakan massa kalsium kloridanya dalam campuran itu berapa gram. Oke, ini mungkin gambarannya gini ya. Ada campuran NaCl dengan CaCl2. Masing-masing diionkan. NaCl ada Na plus Cl min, CaCl2, Ca2 plus tambah 2 Cl min. Nah, tapi yang dibahas di sini cuma si CaCl2 ya. Karena Ca2 plusnya direaksikan dengan C2O42 min. Sehingga jadi CaC2O4. CaC2O4-nya direaksikan dengan H2SO4 dan KMNO4. Nah, ini yang reaksinya yang ribet ini ya. Nggak ada di soal gitu. Oke. Nah, jadi kita kerjanya dari bawah. Dari belakang istilahnya ya. Nah, kan KMNO4-nya dikasih tahu 20 mili dan 0,1 molar. Kalikan aja 20 mili kali 0,1 M. Berarti 2 mili mol. Kalau KMNO4-nya 2 milimol koefisien 2, maka CaC2O4 koefisien 5 berapa? Ya 5 per 2 kali 2 milimol. 5 milimol. Jadi CaC2O4-nya 5 milimol. Ini 5 milimol. Berarti Ca2 plusnya berapa? Ya karena koefisiennya sama, berarti molnya juga sama. Oke, tinggal naikkan ke atas. Ini pasti juga sama, 5 milimol. Yang ditanyakan si CaCl2-nya, ya juga sama, 5 milimol. Nah, yang ditanya bukan mol tapi massanya. Gimana carinya? Massa sama dengan mol kali MR. Molnya 5 milimol, MR-nya 111 dikasih ya. Jadi 555 miligram. Diminta dalam gram bagi 1000, 0,555. Jadi jumlah CaCl2-nya adalah 0,55 gram di dalam campuran itu. Sisanya punya si NaCl. Ini ya. Nomor 6, reaksi pembakaran metana seperti berikut, belum setara ya. Diketahui delta HF0CH4, CO2, H2O berturut-turut, ini ada angka-angkanya. Yang ditanyanya untuk pembakaran 32 gram metana, berapa kilojoule? Seperti soal nomor berapa tadi ada yang mirip ya. Reaksi aja dulu. Setarakan, karena koefisiennya penting ya kepakai. C udah sama, H belum sama, kali 2. O belum sama, kali 2. Oke, ini sisi kiri, sisi kanan. Reaktan di kiri, produk di kanan. Nah, delta H ini adalah total delta HF0 produk yang kanan kurang total delta HF0 reaktan yang kiri. Yang kanan kita punya apa aja? CO2 kan? CO2 berapa? Minus 393,5 tambah H2O koefisien 2 ya. H2O mana? H2O min 241,8. Itu yang kanan. Yang kirinya, oke, tinggal si CH4 ya, karena O2 itu unsur bebas tuh tidak, delta HF0-nya 0, jadi nggak dipakai. Makanya di data cuma ada CH4 kan, min 74,9. Jadi plus di situ deh ya. Min 877,1 tambah jadinya 74,9. Oke, berarti ini minus 802,2 kilojoule per molnya. Yang ditanya untuk 1 mol kah? Bukan. Ini kita cek. Jadi mol CH4 adalah gram per mr ya. 2 mol. 1 mol segini, 2 mol berapa?
tinggal kalikan. Min 802,2 kali 2. Min 1604,4 kilojoule. Ada nih yang A. 7. Seorang siswa membuat larutan asam lemah HA konsentrasinya 1 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH sama dengan 2. Nilai Ka dari asam lemah tersebut adalah berapa? Jadi pH kan sama dengan 2. Dari sini kan kita bisa dapat konsentrasi H+. Berarti 10 pangkat min 2. Apa hubungan H+ dengan Ka dengan molaritas? Ada ya rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali molaritas asamnya. H+-nya udah dapat 10 pangkat minus 2. Ka yang dicari, molaritasnya mana? 1 ya. Udah tinggal kuadratkan kedua sisi ya supaya habis akarnya. 10 pangkat minus 4. Ya, dapat ya Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 4. Yang ini C. Untuk nomor 8, jika molalitas senyawa berikut ini sama semuanya, senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi dalam air adalah delta TB Kb kali M. Nah, di sini ada elektrolit ya, rata-rata elektrolit, jadi kali I. Jadi semakin banyak I-nya, semakin tinggi I-nya, ya berarti semakin besar deltanya, semakin tinggi titik didihnya. I itu 1 tambah N-1 kali alfa. N itu adalah jumlah ion. Jadi sebenarnya tinggal cari aja ion dari masing-masing ini. Ca2+, 2Cl-. Berarti ionnya 3 ya. Ini 1, ini 2. NaBr, Na+, Br-. 2 ya. Cu2+, SO4 2-. Ini CH3O alkohol ya, tidak terionisasi dalam air ya. Ini K+, NO3-. Udah, berarti ion paling banyak ada di A. Itu aja ya. Sembilan, ada 100 mili NaOH 0,3 M dicampur dengan 100 mili HNO3 0,3 M. Temperatur naik dari 30 jadi 32 derajat Celcius. Delta H netralisasi reaksi tersebut berapa jika kapasitas panas air 4,2? Dikasih tahu ya. Oke, jadi kita cari dulu Q-nya ya. Kalori yang dilepas ya, Q M kali C kali delta T. M ini massa ya. Massa itu diambil dari sini. 200 mili. 200 mili air itu kan dianggaplah pasti ini massa jenisnya sama dengan air ya. Rho-nya 1. Berarti 200 mili ya 200 gram. C-nya ini 4,2 ini. Delta T selisih naiknya 30 ke 32 naik 2. Ini dapat 1680. Ini masih dalam joule ya. Ubah ke kilojoule 1,68 kilojoule. Oke. Nah, nanti kan gini nih. Delta H itu kan min Q per mol. Kita udah dapat Q-nya, belum dapat mol-nya kan gitu. Mol-nya ya tinggal kita reaksikan aja nih karena netralisasi diminta. NaOH tambah HNO3. NaNO3 plus H2O. MRS. NaOH-nya kalikan aja 100 kali 0,3. 30 milimol. Sama kan? Belum ada. Koefisien 1 semua, berarti kan pasti habis kedua-dua reaksi ya. 30, 30, 30, 30. Nah, untuk netralisasi kita pakai mol dari si H2O.
Ini 30 milimol. Ubah ke mol berarti bagi 1000 aja ya, 0,03. Nah, ini molnya. Masukkan ke rumusnya ini. Delta H min Q-nya 1,68 kJ. Molnya 0,03 mol. Nah, makanya nanti satuannya kilojoule per mol kan. Ini saya dapat hitungannya minus 56 kilojoule per mol. Ini. Dekomposisi, reaksi dekomposisi berikut terjadi dalam airbag mobil ya. Jadi 2Na-N3 menjadi 3N2 tambah 2Na. Delta H-nya minus 43,5 kJ. Panas pembentukan atau delta H0 untuk NaN3 adalah, jadi 2NaN3, N3 min itu azida namanya ya, ini natrium azida. 3N2 tambah 2Na. Ini delta H sama dengan min 43,5 kJ. Ya, ini NaN3-nya di kiri, artinya ini penguraian gitu ya. Penguraian 2 mol. Kalau untuk 1 mol bagi 2 aja semua. Termasuk harga delta H-nya. Jadi min 43,5 dibagi 2, min 21,75 kJ. Yang ditanya pembentukan NaN3-nya harus di kanan. Tinggal balik reaksinya. 3/2N2 ditambah Na menghasilkan NaN3. Inilah yang ditanya delta H-nya. Ya tinggal dibalik kan dari data yang di atas. Tapi negatif berubah tanda jadi positif. 21,75 sekitar 21,8 yang C. Hati-hati ya, yang dikasih tahu adalah penguraian, yang ditanya pembentukan. Jadi berubah tanda kalau posisi diputar ya, produk ke reaktan, reaktan ke produk. Dalam reaksi inti N714 tambah X dihasilkan O816 tambah H12. Simbol X melambangkan apa? Jadi kalau belum hafal, ini ya ada saya kasih ya. Ya, sebenarnya tinggal hitung aja yang di atas nih. 14 tambah berapa sama dengan 16 tambah 2. Jadi 14 tambah, anggap aja lah A angka yang di atas ya. Menghasilkan 16 tambah 2. Berarti kan A sama dengan 4 ya. Jadi X-nya itu di atasnya 4. Baru yang di bawah sini 7 tambah anggap aja B menghasilkan 8 tambah 1. Berarti B sama dengan 9 kurang 7 ya. 2. Nah seperti ini. X 24. Apa sih X yang 24? Ini adalah alfa. Oke. Nih. Sinar alfa. Helium ya. Untuk nomor 12 juga kita bisa pakai ini nanti bantuan ini ya. Partikel yang dihasilkan ketika fosfor massa 29 dengan Z nomor atom 15 meluruh menjadi silikon 29 masanya. Ini nomor atom ya gitu istilahnya ya. 14. Jadi P 15 29 nah gitu ya. Tanda panah menjadi silikon Si 14 29 tambah something, anggap aja lah lagi X. Nah kan yang di atas 29 tambah 29 sama, berarti sini 0. Yang di bawah 15 14 tambah berapa? Tambah 1. X 1 0. Tinggal cek di sini 1 0. Nih. Positron itu ya, positron atau beta positif yang C.
Oke, dihafal ya tabel ini ya. Nomor 13, pada pembuatan NaOH dari elektrolisis larutan NaCl dengan arus 0,2 Faraday. Banyaknya NaOH dengan MR40 yang dihasilkan adalah berapa gram? Oke, jadi kalau masih ingat ya, NaCl itu ionkan dulu jadi Na plus tambah Cl min. Di katoda, Na plus kalah sama air. Ini ya. Menghasilkan H2 tambah 2OH min. Sedangkan di anoda Cl minnya teroksidasi menjadi Cl2. Kelas 12 ini ya. Hasil akhirnya adalah 2H2O tambah 2Cl min, H2, Cl2, 2OH min. Nah, nanti di sini nih NaOH gitu ya. 2 NaOH karena kan masih ada Na plus dari atasnya. Oke. Jadi sebenarnya bisa kita bilang di sini pun ada jadi NaOH gitu. Nah, 0,2 Faraday ini sama dengan mol elektron. Jadi saya tulis aja deh 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH min. Kalau ini 0,2 mol, maka ini juga 0,2 mol. Ya kan? Karena koefisiennya sama. Masanya berapa? Massa sama dengan mol kali MR. 0,2 kali 40. Jadi 8 gram lah NaOH-nya yang dihasilkan. Unsur Tc, teknesium ya, 99, ditemukan tinggal 3,125% setelah 16,25 jam. Waktu parunya berapa? Ini adalah NT ya, nilai setelah akhir gitu ya. Kalau persen berarti N0-nya mulai 100% kan. Ini T-nya. Jadi yang ditanya itu adalah T setengah. Waktu yang dibutuhkan sampai menjadi setengahnya. Jadi ada rumusnya NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Udah tinggal masukkan datanya 3,125 per 100 1/2 16,25 per T setengah yang dicari. 3,125 ini 1/32 ya. 16,25 per T setengah. 1/32 ini kan bisa kita ubah jadi setengah pangkat 5. Setengah pangkat 16,25 per T setengah. Coret. Maka sisanya 5 sama dengan 16,25 per T setengah. T setengahnya ya 16,25 dibagi 5. 3,25 jam yang dadu. 15 pada suhu tertentu dalam ruang tertutup tekanannya 6,25 atm. Berarti ini tekanan total ya. Dalam keadaan setimbang ada 0,5 mol gas SO2, 0,5 mol gas SO3, 0,25 mol gas O2. Ini reaksinya udah setara ya. Yang ditanya Kp-nya. 2 SO3 setimbang 2 SO2 tambah O2. Di keadaan setimbang sudah dikasih datanya 0,5 mol dan ini 0,25.
ada P total. P total sama dengan 6,25 atm. Kita cari dari sini mol total pada keadaan setimbang itu. Ya, tinggal jumlahkan aja semua ini. Berarti 1,25 mol. Mencari Kp masih ingat ya. P dari produk SO2, jangan lupa pangkat koefisien 2, kali P dari O2 bagi P dari reaktannya SO3 kuadrat. Nah, ini sama dengan P SO2-nya adalah molnya 0,5 bagikan dengan mol total kalikan dengan P total kuadrat. Untuk O2 0,25 bagi 1,25, P totalnya 6,25. SO3 dia sama dengan SO2 kan? 0,5 per 1,25 kali 6,25 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Jadi sisanya cuma 0,25 per 1,25 kali 6,25. 1/5 kali 6,25 berarti 1,25 ya. Ada nih yang dadu. Nomor 16, oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa? Propanol CH3 CHOH 2 propanol ya. CH3 nih. Ini adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton. Jadi nanti CH3 CO CH3. Ini adalah propanon atau aseton. Yang B. (17) Reaksi antara 1 butena dengan HCl akan lebih dominan menghasilkan senyawa apa? 1 butena. 1 butena tambahkan HCl. Ya, ini adisi Markovnikov ya. Nah, yang mau dibongkar ini nih, double bond ini yang mau diserang. H ini cenderung masuk ke sini, ke C yang hanya lebih banyak karena di sini hanya 2, ini hanya 1. Cl ini masuk ke sini. Nah, ini produk majornya ya, produk yang paling dominan ya. Maka hasil akhirnya CH2 dapat 1H jadi CH3 ya. Double putus adisi. Si CH-nya dapat 1 Cl. Ini kan nggak diganggu CH2 CH3. 1 2 3 4 2 klorobutana. Yang B. (18) Berdasarkan strukturnya, senyawa yang akan memiliki tekanan uap paling tinggi pada suhu 25 derajat Celcius adalah yang mana? Jadi tekanan uap tinggi berarti mudah menguap. Logik kan? Yang kedua, kenapa tekanan uapnya tinggi atau kenapa mudah menguap? Karena gaya antar molekulnya lemah. Oke, ya kalau gaya antar molekulnya lemah kan berarti gampang putus. Gampang putus, gampang nguap. Gampang menguap berarti banyak tekanan uapnya kan? Tekanan uap tinggi. Nah, jadi gaya antar molekul itu yang mana? Yang misalnya ikatan hidrogen gitu ya. Ini kan semua punya ikatan hidrogen nih. Yang ini, yang BDE. Berarti ini ikatannya kuat semua nih, BDE. Ya, pasti untuk menguap lebih sulit karena tekanan uapnya lebih kecil. Gitu ya. Tinggal opsinya A atau C. Nah, itu jumlah karbon di A lebih sedikit daripada jumlah karbon di
C. Artinya yang A itu lebih gampang untuk nguap ya. Karena kalau untuk C3H8 dengan C6H14 itu kan dia nonpolar ya. Nonpolar itu mainnya gaya London. Jadi gaya London semakin banyak jumlah C semakin tinggi, gaya Londonnya semakin kuat. Yang kita cari yang paling lemah ikatannya. Maka ikatan terlemah ada di C yang lebih dikit. Maka opsinya yang A, propana. Jadi ya, tekanan uap tinggi berarti dia gampang nguap. Kenapa bisa gampang menguap? Karena gaya antar molekulnya lemah. Itu ya, logiknya seperti itu. Oke, jadi biasanya ada ikatan hidrogen eliminasi karena ikatan hidrogen kuat. Sehingga untuk keluar sulit, untuk lepas sulit. 19. Esterifikasi, pembentukan ester. Fenol dengan asam propanoat. Katalisnya asam sulfat. Senyawa yang dihasilkan fenol OH ya. Tambahkan dengan asam propanoat. Propanoat COOH. Ya, 3 C-nya. Oke, dengan bantuan katalis asam ya. Jadi nanti dari ini, kombinasi ini akan lepas H2O. Sehingga nanti tinggal O1 bersisa. Maka jadi ini O, ya udah tinggal sisanya nempelin aja yang lain. C, O, CH2, CH3. Ada air yang lepas ya. Ada air, ada air, ada air. Nah ini namanya fenil propanoat. Fenil propanoat. Yang A. Untuk membuat larutan NaOH MR40 molaritasnya 0,05 m sebanyak 2 liter volumenya, maka X mililiter larutan NaOH 8%, massa jenis 1,25 gram per cm kubik, ditambahkan Y mililiter air. Nilai X dan Y berapa mili? Oke, jadi bongkar dulu aja sebenarnya NaOH-nya ya. Nah, ada rumus untuk menghubungkan antara persen massa jenis dengan MR. Yaitu massa jenis kali persen kali 10, faktor 10 bagi MR. Oke. Persennya 8. Rho-nya dulu ya. 1,25 kali 8 kali 10. MR-nya 40. Berarti ini kan dapat 2,5 molar. Jadi ini yang awalnya 2,5 molar. Berapa banyak ini diambil supaya jadi NaOH 0,05 molar 2 liter. Pengenceran ya. Pengenceran berlaku M1V1, M2, V2. M1 ini awalnya ya 2,5 M. Volumenya nggak tahu, itu yang dicari. V1. Mau dalam mili juga nggak apa-apa, mau dalam liter juga nggak apa-apa, nanti bisa di-convert. Langsung mili aja ya. Targetnya kan 0,05 M. Volume 2 liter, berarti 2000 mili. Maka V1 0,05 kali 2000 per 2,5. Ini dapatlah 40 ml. Ini tadi nilai X ya, yang harus ditambahkan. Nah, Y-nya berapa? Ingat, Y itu adalah nilai airnya kan. Air itu kan nanti ditambahkan ke awal ini sampai jadi V total V2. Jadi V2 itu total dari V1 tambah V air. V air tadi kita anggap Y, yang diminta Y ya. Nah, V totalnya kan 2000.
V1-nya dapat 40. Berarti V air atau si Y berapa gitu kan. Tinggal 2000 kurang 40. 1960. Berarti ini yang B. ada larutan CuNO32 dialiri arus listrik melalui elektroda platina. Ini inert ya. Arusnya 0,1 ampere selama 193.000 detik. Berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah berapa gram? Gas yang ditanya ya. CuNO32. Kalau diionkan jadi Cu2+, 2NO3-. Di katoda, Cu2+ ini yang kena reduksi kan? Karena dia nggak datang dari logam inert, nggak datang dari logam aktif. Terbentuk endapan Cu di katoda. Sedangkan di anoda, NO3- ini kalah sama air. Sisa asam oksi itu kalah sama air, jadi air yang teroksidasi di sini. Nah, reaksinya memang harus hafal ya. 4H+ tambah O2 tambah. Nah, inilah gas yang dimaksud. O2. Oke. Nah, gimana cari O2 berdasarkan data-data ini? Kita bisa bermain dari sini, elektron. Mencari mol elektron sama dengan I kali T, arus kali waktu detik per 96.500. Ada semua tuh angkanya. Arusnya 0,1, detiknya 193.000 per 96.500. Ini dapat 0,2 mol. Yang kan ditanya O2-nya. Hati-hati bermain koefisien. Koefisiennya 1. Ini 4. Berarti molnya 1/4 dari 0,2 ini. 0,05 mol lah si O2-nya. Yang ditanya massa. Massa mol kali mR. 0,05 kali O16. Kalau O2 berarti 32 ya. 1,6 gram. Inilah berat gas yang dihasilkan dari elektrolisis larutan tersebut. Yang B ya. Dua. Nah, ini KSP nih. Kalau KSP pasti perhitungannya ribet ya. Diketahui KSP CdOH2 adalah 25 kali 10⁻⁴. Jika pH suatu larutan garam CdCl2 0,00025 m dinaikkan dengan menambahkan padatan NaOH, oke. Maka endapan CdOH2 akan terbentuk setelah pH larutan lebih dari berapa? Oke, jadi kan sebenarnya kan ini CdCl2 tambahkan NaOH ya. Di CdOH2 ditambahkan NaCl. Ini ya reaksinya ya. Ini endapannya. Oke, kita mulai dengan CdCl2 dulu. CdCl2 diionkan kan jadi Cd2+ tambah 2Cl-. Ini dikasih tahu 0,00, ini ribet ya, 2,5 ya. Kali 10⁻⁴ itu. Maka pasti semuanya sesuai dengan perbandingan koefisien ya. Di sini 2,5 kali 10⁻⁴. Nah, di sini 2 kali lipatnya. 5 kali 10⁻⁴. Oke. Lalu untuk si CdOH2. Cd2+, 2 OH-. Oke. Dari sini kan kita bisa dapat KSP-nya ya. Konsentrasi Cd2+ kali konsentrasi OH- kuadrat. KSP-nya tadi dikasih tahu 25 kali 10⁻⁴.
14. Nah, CD2 plusnya ambil dari sini. Gitu. Ya. 2,5 kali 10 pangkat minus 4. OH-nya nggak ada. Yang kita cari ya. Karena nanti kan pH datang dari POH. POH datang dari OH-. Jadi sebenarnya jalannya begitu. Nah, ini 25 atau pindahin aja ya. OH- kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 14 per, ini kita bisa ubah jadi 25 kali 10 pangkat minus 5 kan, atau 1 kali 10 pangkat minus 9 hasilnya. OH- kuadrat. Berarti kalau OH- saja ya akarnya, akar itu berarti kan dibagi 2 ya, min 4,5. Dapat nih konsentrasi OH-nya. Nah, POH kan min log, berarti min log dari 1 kali 10 pangkat minus 4,5. Ya 4,5. pH-nya berarti 14 kurang POH. Berapa nih? 9,5. Jadi, endapan CdOH2 akan terbentuk setelah pH larutan lebih dari 9,5. Ya, berarti yang paling dekat itu 10. Ini lebih dari ya. Mulai dia terbentuk itu di pH yang paling dekat di opsi itu yang 10. Waktu paruh bismut 210 adalah 5 hari, T,5 ya. Maka waktu yang dibutuhkan, T yang ditanya, agar 0,032 mg bismut meluruh sehingga tersisa 0,001 mg. Soal nomor berapa tadi ini ada? NT per N0 sama dengan setengah T per T setengah. NT adalah jumlah yang tersisa 0,001 mg. Nolnya mula-mula ya, 0,032 setengah kali pangkat ya, pangkat T per T setengahnya 5 1/32 ya, T per 5. 1/32 adalah setengah pangkat 5. Coret 5 sama dengan T per 5, atau T sama dengan 5 kali 5, 25 hari lah waktu paruhnya. Jika diasumsikan hidrogen N2H2 Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5, dia basah ya, maka pH larutan hidrogen 0,1 molar adalah berapa? Tinggal masuk rumus ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Mb-nya 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Jadi akar 10 pangkat minus 6 ya. 10 pangkat min 3. Maka POH-nya min log 10 pangkat minus 3. Ya 3. pH-nya ya 14 kurang 3, 11. Yang B. Last one ya. Soal nomor 25. Ada logam Na dapat bereaksi dengan air. Dihasilkanlah basanya NaOH dan gas H2 yang keluar. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air, dihasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2. Pasti 13 plus log 2-nya dari sini nih, karena dia basah kan. Maka volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah berapa liter? Oke, buat reaksi dulu deh.
Na tambah H2O menghasilkan NaOH plus H2. Ini yang belum setara itu cuma hidrogennya ya. Jadi kita tinggal kali setengah di sini, beres. Oke, lalu katanya, oh ini 500 mili. Ya berarti total larutannya juga 500 mili ya, karena kan Na-nya masanya nggak dianggap ya. 0,5 liter ya. Oke, terus ada pH sama dengan 13 plus log 2. Ini pH larutannya. Karena ini basah, kita ubah ke pOH. 14 min 13 plus log 2. 1 min log 2. Maka konsentrasi OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 M. Nah, OH min ini kan mencerminkan NaOH ya, karena larutan kan katanya hasilnya. Berarti karena NaOH bervalensi 1, maka konsentrasi NaOH juga 0,2 M. 0,2 M itu kan artinya 0,2 mol per liter. Sini deh. Artinya tiap 1 liter larutan ada 0,2 mol NaOH. Nah, larutannya adalah 0,5 liter. 0,5 liter ya berarti 0,5 kali 0,2 kan? 0,1 mol. Nah, jadi NaOH-nya ini 0,1 mol. Yang ditanyakan H2. Maka H2-nya berapa? Ya tinggal bermain koefisien. Setengahnya kan H2. Setengah dari 0,1 mol. 0,05 mol ya. Yang ditanya volume. Volume STP 0,05 kalikan dengan 22,4. 1,12 liter. Yang A. Oke, sekian dulu ya part 1-nya ya. 1 sampai 25. Mudah-mudahan masih bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Cuma untuk sama-sama belajar lah kita ya, sama-sama diskusi. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ini kurang tepat, nah itu berkomentar saja dengan bijak, dengan baik di kolom komentar. Gak apa-apa ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.